Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan saya Zulfikar Ramadan. Kali ini kita akan membahas materi terkait mata kuliah manajemen keuangan internasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas hubungan kurs falas atau nilai tukar mata uang dengan inflasi dan tingkat bunga. Oke, teori yang menjelaskan tentang hubungan mereka ini, kurs falas yang dengan hubungan inflasi ada tiga, yaitu IRP, paritas suku bunga, interest rate parity theory, ada PPP, purchasing power parity theory, dan IEP, international reserve effect theory. Masing-masing teori ini punya kelebihan dan kekurangan. Mana yang mungkin tepat kita bisa lihat dari penjelasan ini. Bagaimana perdagangan internasional atau transaksi internasional menggunakan ketiga teori ini sebagai acuan. Yang pertama adalah interest rate parity theory atau IRP teori. Di sini teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional. Jadi melihat dari hubungan antara bursa falas dengan pasar uang internasional. Jadi lebih ke pasar uang. Di sini kaitannya nanti dengan forward rate. Jadi sebelumnya udah pernah dibahas di materi keuangan internasional waktu di pembahasan ada market, ada spot market, ada forward market, ada future market. Ya, waktu itu pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga dan keempat. Ya. Silakan dibaca lagi teorinya, pertemuan ketiga keempat ada tentang forward market. Di sini teori IRP menyatakan bahwa perbedaan tingkat bunga pada international money market, ya, pada pasar uang internasional akan cenderung sama dengan forward rate premium atau diskon. Jadi dengan teori IRP ini, berapa perubahan kurs dari forward rate ini dibandingkan dengan spot rate? Jadi membandingkan FR dengan SR sudah dibahas sebelumnya di bagian forward, di mana nanti membandingkan FR dan SR bila terdapat perbedaan tingkat. Nah, berdasarkan teori IRP, kita tinggal membandingkan. Nanti ada antara home country dengan foreign country, maksudnya nanti ada luar negeri, ada dalam negeri, ya kan? Terus menurut IRP, nanti bagaimana besarnya perubahan FR terhadap SR ditentukan oleh besarnya FR, premium atau diskon yang timbul, atau premi dari FR dan diskon dari FR. Nah, premium dan diskon ini timbul karena adanya perbedaan tingkat bunga antara dalam negeri dan luar negeri. Nah, berikutnya, dengan demikian milik dana dapat menentukan dalam mata uang apa dana yang akan diinvestasikan. Jadi di sini kita mau berinvestasi yang mana yang lebih menguntungkan. Mata uangnya pakai apa? Jadi dengan teori ini kita bisa memprediksikan, selalu berasumsi dengan melihat forward rate. Nah, pertama kita harus membandingkan dulu besarnya perbedaan tingkat bunga dua negara. Tingkat bunga itu disebutnya dengan interest. Di sini ada home dan foreign country. Kita coba lihat ini rumusnya. Itu ada KN, jumlah uang domestik yang diterima pada akhir periode, suatu deposit atau investasi. Ya karena kaitan dengan pasar uang, ya di sini lebih ke deposit, deposito. Nah pasar uang, nah, kalau berinvestasi lebih banyak di deposito. Kalau kita di pasar modal, kita pasti investasi dalam bentuk saham atau obligasi.
Nah, berikutnya ada AH, jumlah uang domestik yang diinvestasikan. Kalau tadi yang diterima, AH yang diinvestasikan. Terus berikutnya ada, jadi AH dibagi SR ya, dikali 1 tambah IF. IF itu I kecil, sini maksudnya interest rate, I kecil, kalau I-nya besar itu inflasi. Untuk membedakannya, I kecil 1 tambah IF, jadi interest rate foreign deposit, jadi F itu luar negeri, jadi tingkat bunga di luar negeri. Terus ada SR dan FR. SR spot rate, FR adalah forward rate. Jadi antara H itu dalam negeri, F itu luar negeri. Nah, karena besarnya FR sama dengan SR, ini 1 dikali 1 tambah P, di mana P-nya adalah diskon tadi, premi atau diskon dari forward rate. Ya, rumusnya kayak gini kalau mau dilihat. Jadi amount di domestik dibagi SR dikali 1 tambah tingkat bunga luar negeri dikali SR tambah 1 plus premi. Nanti kalau lebih singkatnya lagi, AH dikali 1 plus IF dikali 1 plus premi. Oke, ini untuk IRP. Berikutnya ada PPP atau Purchasing Power Parity. Nah, ini menghubungkan inflasi dengan spot rate langsung. Kalau tadi kan dengan forward rate. Nah, tapi kalau untuk kali ini menggunakan inflasi. Kalau tadi tingkat suku bunga. Nah, di sini akibat inflasi yang relatif naik dibanding negara lain akan menurunkan ekspor. Maksudnya gini, kalau kita dengan negara lain domestik ini kita inflasi naik, maka ekspor kita cenderung akan turun. Kenapa? Gitu. Karena nanti akan ada negara yang inflasinya lebih tinggi yang cenderung akan menaikkan impornya dia. Nah, biasanya gini, kalau misalkan kita inflasi kan harga barang naik secara bersama-sama sehingga menyebabkan harga barang itu di luar batas kewajaran, sehingga kebutuhan dalam negeri barang-barangnya akan cenderung diimpor. Akibatnya depresiasi currency itu mata uang. Depresiasi penurunan nilai mata uang negara yang inflasinya tinggi. Jadi kalau inflasi tinggi, nilai mata uang turun atau melemah. Jadi kalau lagi inflasi dolar, misalkan rupiah terhadap dolar, maka nilai rupiah akan melemah terhadap dolar. Misalkan tadinya 15.000 jadi 17.000. Seperti itu. Terus ada ketentuan dalam purchasing ini parity. Itu ada namanya absolute form, law of one price. Jadi hukum dari satu harga produk yang sama antara dua negara akan sama jika diukur dengan common currency. Jadi dua negara yang berbeda nih, Indonesia dengan Amerika misalkan, akan sama nilai harga produknya kalau diukurnya pakai mata uang yang biasa gitu, yang umum, common currency mata uang. Jika ada perbedaan, maka demand atau permintaan akan bergeser sehingga harga menuju suatu titik. Jadi misalkan ada perbedaan mata uang nih, currency, maka permintaan akan bergeser entah ke negara yang A atau ke negara yang B. Nah, di sini dimisalkan produk yang sama dihasilkan oleh US dan UK. Ya kan, jika harga UK lebih murah, maka demand atau D, demand permintaannya UK akan naik karena harganya lebih murah dan US akan turun. Ya, seperti pada umumnya kalau harga lebih murah, ada dua toko misalkan, satu lebih murah, pasti permintaan ke toko yang harganya lebih murah akan lebih banyak karena pelanggan atau konsumen akan bergeser ke toko yang harganya lebih murah. Seperti itu gambarannya. Nah, sehingga nanti akan menyebabkan harga produk menjadi sama. Nah, PPP ini memang kadang sebuah asumsi yang lebih banyak ditawarkan lewat asumsi saja, teori-teori. Tanda prakteknya sulit untuk bisa dibuktikan. Tapi untuk menjadi acuan
bisa. Makanya nanti dalam PPP ini akan ada alternatifnya. Nah, disebutnya di sini relatif form PPP. Ada versi alternatif yang perhitungan ketidaksempurnaan pasar. Jadi sebenarnya harus dipahami namanya pasar itu tidak stabil, tidak sempurna. Sehingga perlu adanya asumsi. Makanya yang tadi yang pertama adalah mengasumsikan seperti itu karena menganggap pasar itu ya sempurna. Tapi di sini kalau yang ini relatif form dari PPP memperhitungkan ketidaksempurnaan gitu. Karena nanti ada biaya transportasi, ada tarif, ada kuota dan lain-lain yang akan mempengaruhi harga produk tentunya. Nah, kalau versi ini membenarkan bahwa ketidaksempurnaan pasar, harga produk yang sama dari dua negara terpaksa tidak sama. Ya, dalam kewajarannya harga produk dari sebuah uh, sebuah apa namanya barang atau produk itu tidak akan pernah sama di dua negara karena tadi memiliki perbedaan nilai mata uang dan memiliki perbedaan dari harga bahan bakunya, dari tenaga kerjanya, dan dari biaya lainnya. Yang pernah kita ketahui kalau dalam memproduksi ada beberapa macam biaya. Nah, perbedaan macam-macam biaya ini yang ada di suatu negara menyebabkan perbedaan harga pokok produk. Nah, itu yang wajar, ini yang memang kondisinya dalam lapangannya memang itu sudah kita ketahui atau relevan. Kalau yang tadi itu nggak relevan karena tidak memperhatikan nih biaya transportasi, tarif kuota dan lain-lainnya. Jadinya ada biaya-biaya yang berpengaruh sehingga menyebabkan nilai produk itu harganya berbeda. Nah, ini dari derivasi PPP rumusnya PH indeks harga barang P-nya price, H itu kan tadi saya jelaskan H itu dalam negeri, F itu luar negeri. Nah, ada harga dalam negeri, I-nya ini inflasi, I besar, bukan. Kalau I kecil tadi interest atau bunga, tingkat suku bunga. Nah, dengan cara yang sama, maka kalau kita melihat indeks harga luar negeri itu sama dengan PF dikali 1 tambah IF. Harga di luar negeri dikali 1 tambah inflasi luar negeri. Nah, ini lebih lanjutnya lagi, dalam teori ini tidak meyakini bahwa exchange rate tidak akan konstan, tapi akan misalkan untuk menetapkan paritas daya beli. Jadi nggak ada yang konstan exchange rate itu, dan ini relevan, lebih relevan. Nah, jika terjadi inflasi dan exchange rate dari mata uang, kan, perubahan nilai mata uang ini mengalami perubahan di luar negeri, maka indeks harga luar negeri PH-nya ini PV maksudnya itu dari perspektif saya dalam negeri menjadi PV kali 1 tambah inflasi luar negeri dikali 1 tambah EF perubahan mata uang luar negeri, currency atau mata uang. Nah, untuk karena adanya perubahan EF itu akan menjadikan persamaan indeks harga baru dari dua negara. Formulanya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat sederhananya adalah EF sama dengan inflasi dalam negeri dikurang inflasi luar negeri. Ini sederhana. Oke. Yang kalian perlu lihat yang di bawah ini yang EF sama dengan IH dikurang IF. Yang di atas itu awalnya dasarnya sehingga membentuk rumus yang sederhana tersebut. Nah, contohnya di sini pada awalnya efeknya adalah equilibrium itu ketemu titik impas, titik tengahnya equilibrium atau titik pulang pokok kadang disebutnya, atau titik pertemuan antara permintaan dan penawaran. Atau kalau dalam hal ini kita bisa lihat tadinya equilibrium seimbang, selanjutnya ternyata ada inflasi dalam negeri 5% dan di luar negeri 3%. Nah, menurut teori ini mata uang luar negeri akan menyesuaikan menjadi sesuai dengan rumusnya tadi EF 1 tambah IH dibagi 1 tambah IF kurang 1.
Jadi 1 tambah IH, indeks dalam inflasi dalam negeri itu 5%, ya, dan luar negeri 3%, dibagi hasilnya 1,94%. Nah, di sini misalkan titik A tuh titik ini A, titik A, ya, inflasi 9% dan Inggris di dalam negeri Amerika itu 9%, di Inggris 5%, sehingga 9 kurang 5% adalah dapat 4%. 4%. Ya, IH kurang 4%. Maka akibatnya diantisipasi apresiasi pound sebesar 4%, pound mata uang Inggris. Jadi pas perubahan perbedaan inflasi antara dalam negeri dan luar negeri 4%, nah nilai pound ini juga apresiasi menguat 4% juga. Jadi dia sama 4% berbandingkan persen. Ini ilustrasi yang pertama. Berikutnya contoh poin kalau IH lebih besar dari F 4%, tapi mata uang luar negeri hanya terapresiasi 1%. Kalau tadi kan perubahan yang 4%, perubahan inflasinya perbedaannya, tapi malah mata uangnya bukan 4%, malah 1%. Maka akan berada di sini, ini 4% perubahan IH dikurang F, tadi 9 kurang 5%, 4. Nah, ini diasumsikan persentase perubahan foreign currency di spot marketnya cuma 1%, 1 di sini. Jadi ketemu titik di sini. Dengan demikian ada disparitas daya beli konsumen dalam negeri terhadap barang luar jadi lebih menguntungkan. Jadi kita lebih cenderung membeli barang dalam negeri, lebih untung ketimbang beli barang dari luar negeri. Nah, tapi menurut teori ini hanya terjadi dalam jangka pendek. Kalau dalam jangka panjang, poin C akan bergerak mengarah ke garis. Ya tetap aja nanti lama-lama kalau dalam jangka panjang sesuai dengan perubahan ini, ya kan, perbedaan inflasi dua negara akan seimbang dengan perubahan dari persentase currency suatu negara yang di luar negeri. Ini contoh yang berikutnya adalah faktor yang menyebabkan teori purchasing parity ini tidak konsisten. Nah, yang ikut berpengaruh misalkan perbedaan tingkat bunga. Dari tadi kan dia melihat dari sisi inflasi. Karena memang kalau PPP ini pakainya inflasi. Kalau tadi di IRP itu pakainya tingkat bunga. Jadi beda. Nah, bisa juga tingkat bunga mempengaruhi PPP-nya juga. Nah, itu ada tingkat pendapatan dan kontrol pemerintah. Lagi-lagi ada peran pemerintah yang bisa berpengaruh terhadap teori ini karena ada namanya kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan bisa mempengaruhi pasar. Apapun kebijakan pemerintah pasti dapat mempengaruhi pasar, terutama kebijakan tentang perdagangan luar negeri atau ekspor. Nah, misalnya barang-barang di perdagangan bukan substitusi. Misalkan kita lagi berdagang barangnya bukan substitusi, barang yang tidak ada substitusinya atau barang yang komplementer hanya melengkapi atau di luar substitusi. Kalau substitusi kan barang mengganti, kita makan nasi nggak ada nasi, kita bisa beli makan kentang seperti itu. Nah, di sini misalkan inflasi di Prancis 5% lebih tinggi dari di US. Nah, konsumen US mungkin tidak mensubstitusi ke barang dalam negeri. Jadi kan US sering beli produk dari Prancis, tapi ternyata di Prancis terjadi inflasi 5%, berarti harga barangnya kan naik tuh 5% harusnya. Konsumen US tidak mengganti ke dalam, nggak beli dalam negeri. Jadi barang yang biasa kita beli dari Prancis ini mungkin nggak ganti, dia tetap beli barang Prancis walaupun harganya lebih mahal ya karena nggak ada substitusinya. Biasanya barang-barang yang memang khusus dimiliki oleh suatu negara atau diproduksi di negara tertentu aja. Nah, berikutnya ada international Fisher effect. Nah, ini biasanya ya, kalau misalkan masih ingat dari makro itu ada Irving Fisher.
Di sini sering membuat teori dia bisa dari ahli ekonom. Teori PP dan IFE memfokuskan bagaimana currency spot rate akan berubah. Jadi kalau PPP dan IFE ini pakainya currency spot rate bukan forward rate ya. Kan ada dua, ada forward rate, ada spot rate. Nah, jadi fokusnya spot rate akan berubah. Teori bahwa spot rate akan berubah sesuai dengan perbedaan tingkat bunga. Nah, kalau tadi ingat ya, IRP pakainya forward rate, tapi dia pakai tingkat bunga. Nah, kalau PPP pakainya spot rate, PPP dan IFE pakainya spot rate. Kalau PPP tingkat inflasi, kalau spot rate, kalau IFE pakainya tingkat bunga. Ya, oke. PPP inflasi dengan spot rate currency-nya, IFE tingkat bunga dengan spot rate. Jadi bisa terlihat bedanya. Jadi mendingan currency atau mata uang luar negeri dengan tingkat bunga yang relatif tinggi akan depresiasi. Depresiasi itu melemah karena tingkat bunga nominal yang tinggi merefleksikan expected inflasi. Jadi tingkat bunga nominal yang tinggi merefleksikan, menggambarkan expected atau harapan, nilai harapan inflasi atau inflasi yang diharapkan. Jadi ada namanya tingkat bunga nominal. Di dalamnya juga termasuk resiko kegagalan sebuah investasi. Ya, jadi menggambarkan lebih detail lagi karena dia sudah masukkan resiko dalam kegagalan sebuah investasi. Nah, ini lanjutannya adalah actual return atau return yang aktual, yang nyata. Tadi jadi ada expected return, ada actual return. Kalau expected return, return yang diharapkan, actual return, return yang terjadi, yang nyata. Jadi actual return yang investor harapkan dalam investasi pasar uang tergantung satu tingkat bunga luar negeri atau IF kecil dan perubahan nilai currency luar negeri atau sehingga formula aktual atau efektif return pada deposito luar negeri, ingat deposito karena berhubungan dengan nilai tukar atau falas, rumusnya adalah ya, R sama dengan 1 tambah IF dikali 1 tambah EF dikurang 1. Menurut IF, ekspektasi pada investasi pasar uang negeri akan sama dengan interest rate pada investasi pasar uang lokal. Oke, rumusnya seperti ini. R, effective return tadi kan, sebutannya IH tingkat bunga. R sama, kalau R sama dengan IH, kalau kita mengharapkan R sama dengan IH, maka akan membentuk rumus EF sama dengan I tambah 1 IH dibagi 1 tambah IH dibagi 1 tambah IF. Kurang 1 sebenarnya sama aja tadi kayak yang teori PPP. Hanya saja ini membandingkan antara I kecil itu tingkat bunga dengan I kecil tingkat bunga dalam negeri dengan tingkat bunga luar negeri. Kalau tadi 1 tambah inflasi dalam negeri dibagi 1 tambah inflasi luar negeri. Ya, jadi beda di sini nih, IH dan IF. Dengan formula tersebut, jika IH lebih besar daripada IF, jika tingkat bunga dalam negeri lebih besar daripada tingkat bunga luar negeri, maka currency, perubahan mata uang akan positif. Nah, ini menunjukkan nilai mata uang negeri akan apresiasi jika tukar luar negeri lebih rendah daripada dalam negeri. Walaupun kurang tinggi, persamaan data disederhanakan menjadi seperti ini. IF sama IH min IF. Jadi di sini tadi ya, currency, melihat perubahan currency luar negeri. Ini tadi kita bisa lihat effective return. Nah, ini oke ya. Nah, ini contoh gambarannya. Titik sepanjang garisnya memperhatikan exchange rate menyesuaikan untuk mengimbangi perbedaan tingkat bunga. Pokok teori IFE adalah perusahaan corporation atau perusahaan secara periodik memanfaatkan investasi luar negeri.
Jadi perusahaan memanfaatkan dari investasi dalam bentuk deposito di luar negeri untuk menghasilkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Jadi investasi luar negeri lebih menguntungkan. Hasilnya kadang di atas atau di bawah hasil domestik. Ya, namanya investasi pasti berfluktuatif. Tapi dengan teori ini kebanyakan investor di dalam ini perusahaan lebih cenderung memanfaatkan investasinya di luar negeri. Ini contohnya misalkan di titik G. Titik garis IFM merefleksikan return yang lebih tinggi dari investasi deposito luar negeri. Ini titik G. Ya perubahannya minus. Artinya dalam negeri kurang luar negeri, dalam negeri lebih rendah. Ya kan? Ini kan IH dikurang IF nih. Interest nih I kecil. Kalau ini dikurang ini berarti kalau minus hasilnya min 3 kan ini. Berarti misalkan min 5 IH-nya 5%, IF-nya 8%. Berarti dalam negeri itu lebih kecil daripada luar negeri. Luar negeri lebih tinggi tingkat bunga. Nah, perubahan currency-nya ternyata 2. Di sini titik G itu di 2. Nah, di sini ternyata bisa juga di sini kalau terjadi di luar negeri lebih tinggi, di sini titik 2 dibanding 2. Misalkan 7 ininya IH-nya IF-nya 5, 7 kurang 5 2. Dilihat dari perubahan currency atau mata uang 2% juga, maka akan ada di garis IF lain. Ini kalau kita lihat dalam bagian untuk perbandingan IRP, PP dan IF. Ini lihat IRP forward rate, diskon atau premium. Nah, dia menggunakan tingkat bunga karena menggunakan premi atau diskon. Jadi lihatnya tingkat bunga. Ini perubahan tingkat bunga. Kalau itu PPP juga, tapi juga PPP menggunakan inflasi. Jadi Fisher efek sama PPP ini menggunakan interest rate dan inflasi. Karena dia lebih cenderung emang keduanya ini antara inflasi dan tingkat bunga itu memiliki dampak serta nilai tukar. Jadi ada kaitan antara nilai tukar, tingkat bunga dan inflasi. Dengan 3 teori ini mudah-mudahan ya kan, bisa menjadikan kita lebih paham kalau ternyata dari 3 variabel itu memiliki keterkaitan. Kalian bisa teliti tentang hal tersebut, kaitan antara inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang. Oke, ini summary-nya. Ya, perbedaan-perbedaannya. Kalau keywordnya kayak jadi kalau interest IRP forward rate, terus perbedaan tingkat bunga, kalau PPP pakai perbedaan tingkat inflasi, kalau IFE pakai perbedaan tingkat bunga. Sama kan ini tingkat bunga hanya jadi satu pakai forward, satu pakai spot. Jadi kekhususan kayak variable teori maksudnya ciri khas dari teori ini. Oke, terima kasih. Itu kurang jelasnya nanti bisa didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.